Hola, selamat datang di dunia ninja beruang. Di sini kita akan ngebahas semua hal yang mau gue bahas. Di video kali ini gue lagi mau ngebahas tentang Andrew Cunanan. Dia adalah seorang pembunuh berantai dengan kasus pembunuhan yang dilakukannya di tahun 1997, di mana ia telah menghabisi nyawa 5 orang pria, termasuk seorang perancang busana yang sangat terkenal, yaitu Gianni Versace. Kasus ini sempat ramai banget di tahun 1997 dan pada tahun 2018 kemarin, kasus ini sempat diangkat menjadi miniseries di salah satu channel TV di Amerika Serikat yang menarik dan banyak sekali penontonnya. Siapa sih sebenarnya Andrew Cunanan ini dan gimana sih kisahnya sampai dia bisa tega melakukan semua hal tersebut? Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita tonton videonya dan masuk ke ceritanya. Andrew Philip Cunanan atau Andrew Cunanan lahir pada tanggal 31 Agustus 1969. Ia adalah anak keempat dari pasangan Modesto Pitti Dangou Cunanan dan Mary Anne Silashi. Ayahnya berasal dari Filipina lalu pindah ke Amerika Serikat saat ikut dalam Perang Vietnam. Setelah perang berakhir, ia bekerja sebagai pialang saham atau stockbroker. Saat kecil, Andrew Cunanan selalu diperlakukan spesial oleh ayahnya karena ia adalah anak terakhir dan anak yang paling pintar. Karena itu, ayahnya menyekolahkan ia di The Bishop School, sekolah swasta eksklusif di lingkungan mewah La Jolla, San Diego. Selama bersekolah, ia dikenal sebagai murid yang sangat pintar dan pintar untuk berbicara. Ia memiliki nilai tes IQ 147. Ketika remaja, Cunanan memiliki reputasi sebagai pembohong. Ia sering menceritakan kebohongan tentang betapa hebatnya keluarganya dan kehidupan pribadinya yang dibuat-buat. Tak hanya itu, ia juga pintar merubah penampilan dan kepribadiannya, menyesuaikan dengan keadaan atau orang yang ditemui. Ia dikenal sebagai pribadi yang manipulatif. Cunanan menyadari jika ia adalah seorang yang menyukai sesama jenis saat masih duduk di bangku SMA. Dan ketika itu, ia mulai untuk menjalin hubungan dengan beberapa pria kaya yang jauh lebih tua darinya. Setelah lulus SMA pada tahun 1987, Andrew Cunanan mendaftar di Universitas California di San Diego. Ia mengambil jurusan sejarah, namun ia tak pernah menyelesaikan studinya. Ketika Cunanan berusia 19 tahun, ayahnya meninggalkan keluarganya dan lari ke Filipina untuk menghindari kasus penggelapan uang yang dilakukannya. Cunanan merasa depresi dengan kepergian ayahnya. Andrew mulai melampiaskannya dengan mengunjungi bar dan klub gay setempat. Ibunya yang sangat religius sangat marah dengan hal ini hingga suatu hari saat mereka sedang berdebat dan bertengkar hebat, Andrew melemparkan ibunya ke dinding yang mengakibatkan cedera. Meskipun telah menyebabkan ibunya cedera, ia sama sekali tidak menyesal dan berempati pada ibunya. Hal ini menjadi salah satu tanda jika ia sebenarnya menderita gangguan kepribadian antisosial. Tak lama itu, di tahun 1989, akhirnya Cunanan memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama sahabatnya Elizabeth atau yang biasa dipanggil Liz di distrik Castro, San Francisco. Setelah tinggal di San Francisco, Cunanan semakin bebas untuk mengunjungi klub-klub dan mencari pria kaya untuk berhubungan dengannya. Selain itu, Andrew Cunanan juga diketahui sebagai pengedar narkoba di sana. Beredar rumor mengatakan jika Andrew Cunanan diduga pertama kali bertemu perancang busana Gianni Versace di San Francisco pada Oktober 1990, meskipun pihak dari keluarga Versace selalu menampik kabar tersebut. Di Desember 1995, Cunanan bertemu dengan David Madsen, seorang arsitek muda dari Minneapolis, di sebuah bar di San Francisco. Mereka sempat menjalin hubungan LDR untuk beberapa saat, namun hal itu tak berjalan lama. Karena di musim semi tahun 1996, David mengakhiri hubungannya dengan Andrew, karena ia merasa banyak hal yang mencurigakan dari Andrew Cunanan. Untuk Andrew sendiri, ia merasa David Madsen adalah cinta dalam hidupnya. Di saat yang bersamaan, Cunanan sendiri sebenarnya sedang menjalin hubungan dengan seorang pengusaha mapan yang jauh lebih tua darinya, bernama Norman Blatchford. Pria ini juga lah yang beberapa tahun belakangan membiayai kehidupan mewah Cunanan. Namun di akhir tahun 1996, Norman memutuskan hubungan dengannya, yang membuat keadaan finansialnya semakin memburuk.
Hal ini membuatnya kembali menjual obat-obatan terlarang untuk menunjang gaya hidupnya. Tak hanya menjualnya, ia juga memakai obat-obatan tersebut dalam jumlah yang besar. April 1997, Andrew Cunanan meninggalkan San Diego ke Minneapolis untuk bertemu mantan kekasihnya David Madsen dan sahabatnya Jeff Trail. Jeff Trail sendiri sebenarnya sedang menjauhi Andrew karena ketidaknyamanannya berada di dekat Andrew yang penuh kebohongan. Trail sempat mengungkapkan ketidaknyamanannya pada kakaknya saat Andrew akan datang ke Minneapolis. Di tanggal 25 April 1997, akhirnya Andrew sampai ke Minneapolis dan tinggal di apartemen Madsen. Pada malam harinya, mereka sempat pergi makan malam dan mengunjungi klub malam untuk bertemu dengan teman-teman Madsen. Keesokan harinya, Cunanan pergi ke tempat Jeff Trail saat Jeff dan kekasihnya pergi keluar kota. Ketika Jeff Trail kembali, Jeff mengatakan kepada kekasihnya jika ia harus bertemu dengan Andrew karena ada hal penting yang harus ia bicarakan. Namun sesampainya di apartemen Trail, ia sama sekali tidak bisa menemukan Andrew di sana. Kejadian antara Jeff Trail dan Andrew menjadi awal dari rangkaian pembunuhan yang dilakukan oleh Andrew Cunanan. Pada tanggal 26 April 1997, sebelum Jeff Trail pergi bersama kekasihnya, ia dan Andrew sempat bertengkar hebat tentang sesuatu yang membuat Andrew sangat sakit hati. Lantas, Andrew mengambil pistol milik Jeff Trail, lalu kembali ke apartemen Madsen dan menghubungi Jeff Trail. Ia meminta Jeff untuk datang ke apartemen Madsen, mengambil senjata yang telah dia ambil. Jeff Trail datang malam itu ke apartemen Madsen dengan sangat marah dan mengatakan jika ia tidak ingin berhubungan lagi dengan Andrew setelah ini. Sesampainya di tempat Madsen, Andrew langsung menyerang Trail secara membabi buta hingga tewas dengan menggunakan sebuah palu milik David Madsen. Mayat Jeff baru ditemukan 3 hari setelahnya, yaitu tanggal 29 April, saat teman kerja Madsen mendatangi apartemennya karena mengkhawatirkan Madsen yang sudah beberapa hari tidak masuk kantor tanpa ada kabar. Ketika polisi datang, petugas tidak dapat menemukan seorang pun di sana. David Madsen sebagai pemilik apartemen sempat dicurigai sebagai tersangka utama kasus pembunuhan ini. Namun, pada tanggal 3 Mei 1997, mayat David Madsen pun ditemukan di timur Danau Rush, di dekat kota Rush dengan luka tembak di bagian kepala dan punggung yang berasal dari senjata milik Jeff Trail. Setelah penyelidikan dilakukan, diduga setelah membunuh Jeff Trail di apartemennya, David yang shock dengan kejadian tersebut menjadi sandera Andrew Cunanan selama beberapa hari. Setelah pembunuhan Jeff Trail, beberapa saksi mengatakan mereka sempat melihat David dengan wajah tertekan bersama seorang pria saat turun dari elevator apartemen David. Mereka juga terlihat di sebuah tempat di daerah utara perbatasan Minneapolis, tepat 1 hari sebelum kematian David. David Madsen adalah korban kedua Andrew Cunanan. Pada tanggal 4 Mei 1997, seorang pria bernama Lee Miglin, seorang pengusaha di Chicago, ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan banyak luka tusukan di sekujur tubuhnya. Salah satu mobilnya, sedan Green Lexus 1994, hilang, dan setelahnya diketahui jika mobil tersebut telah dicuri oleh Andrew Cunanan. Keluarga Lee Miglin meyakini jika pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan random, dan Lee tidak mengenal Andrew Cunanan sama sekali. Namun, penyidik menduga kuat jika Lee Miglin telah mengenal Andrew sebelumnya, dan ada dugaan jika Lee juga pernah menjadi sugar daddy Cunanan. Lee Miglin adalah korban ketiga dari Andrew Cunanan. Setelah kejadian di Chicago, Andrew Cunanan terus melakukan pelarian. Di tengah pelariannya, ia menyadari jika mobil Lexus yang ia curi dari Lee Miglin terdeteksi oleh polisi, dan ia harus meninggalkan mobil tersebut di New Jersey. Untuk mendapatkan kendaraan baru, ia terpaksa harus membunuh seorang penjaga makam berumur 45 tahun bernama William Reese. Berbeda dengan 3 korban sebelumnya, Cunanan menghabisi korban keempatnya tanpa ada alasan personal dan hanya ingin mengambil mobil milik Reese. Setelah beberapa hari, akhirnya pelarian Cunanan berakhir di Miami di tanggal 12 Mei 1997. Ia baru ditetapkan sebagai tersangka dan orang dalam pencarian FBI di tanggal 12 Juni 1997. Sejak ia tiba di Miami hingga tanggal 14 Juli 1997, Cunanan tinggal di Hotel Normandy, Miami Beach. Dan pada tanggal 15 Juli pukul 8.45 pagi,
Akhirnya Cunanan menembak seorang desainer ternama Gianni Versace tepat di depan rumahnya setelah pulang dari sebuah kafe. Cunanan melepaskan 2 tembakan pada pria berumur 50 tahun itu pada bagian kepala hingga menyebabkan ia kritis. Versace sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat terselamatkan. Perburuan Cunanan baru dilakukan lebih serius setelah tewasnya desainer ternama tersebut. Polisi melakukan penyekatan di seluruh wilayah Miami untuk mencari keberadaan Cunanan dan mencegah ia kembali berhasil kabur. Setelah hampir 2 minggu menjadi buronan, akhirnya ia ditemukan di sebuah luxury houseboat pada tanggal 23 Juli 1997. Ketika polisi mengepung untuk menangkapnya, akhirnya Andrew Cunanan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan menembak kepalanya. Dan dengan tewasnya Andrew Cunanan, motif pembunuhan dari Versace tidak pernah terungkap secara jelas. Keluarga meyakini jika Gianni tidak mengenal Andrew, namun banyak orang yang meyakini hal yang sebaliknya. Ya, itulah kasus dari Andrew Cunanan. Kasus ini dijadikan sebuah film miniseries yaitu American Crime Story season kedua dengan judul Assassination of Gianni Versace yang menurut gue filmnya cukup menarik ya, sekalipun memang gak 100% fakta di sana. Oke, terima kasih buat semua kalian yang udah pada nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Kalau kalian suka videonya, kalian bisa klik like-nya dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan gue mau minta tolong untuk klik tombol subscribe-nya untuk membantu channel ini biar bisa lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih, salam dari Ninja Beruang, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!